Halo semua, di sini perkenalkan nama saya Herdin dengan NIM 68 perkenalkan juga dosen pengampu saya yaitu Ibu Ai Sarsanti, dosen dari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di sini kami mendapatkan tugas di mana tugas ini adalah tugas akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi pengertian tentang tinggi hati atau bisa disebut sombong lah. Nah, untuk itu apa-apa saja yang harus saya bahas kali ini, yaitu dari ciri-ciri, terus contoh nyata, dan yang ketiga cara mengatasinya. Seperti itu. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan yaitu ciri-ciri orang yang sifatnya sombong atau tinggi hati lah. Memang banyak sekali pastinya kita pernah ketemu, mengenal, bahkan berteman dengan mereka yang bersifat tinggi hati atau sombong ini. Nah, di sini apa saja sih ciri-ciri orang yang sifatnya itu tinggi hati atau sombong? Sebenarnya banyak sekali orang yang mempunyai sifat tersebut. Saya pun juga pasti pernah ada, ya namanya manusia, akhirnya tidak luput dari kesalahan atau dosa. Ciri-ciri yang pertama sini saya telah merangkum sedikit lah, orang-orang yang mempunyai karakter atau sifat sombong. Yang pertama itu saya rangkum itu dari dirinya sendiri. Kadang orang itu melihat orang lain itu rendah, sedangkan dirinya itu dia kagumnya terlalu berlebihan sampai ia lupa menjalin sosialisasi bersama teman, menjalin hubungan bersama teman. Nah, dari situ dia melebihkan dirinya terlalu tinggi, dia lupa bagaimana untuk mengontrol dirinya, sehingga muncullah sifat-sifat sombong, angkuh, atau tinggi hati ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini dia susah untuk mendengar nasihat orang lain. Memang itu ada, saya juga pernah dapat, bahkan pernah memberi dia nasihat, tapi dia seperti menyiapkan gitu, gak mendengarkan, tidak dipikirkan dengan akal sehatnya. Jadi orang yang seperti ini itu kadang kita memberi dia nasihat, dia itu tidak mau menerima gitu. Jadi menginginkan dirinya itu sudah benar, tidak mau mendengar nasihat atau saran orang lain. Dan sebenarnya nasihat orang lain itu sebenarnya bagus untuk kita sendiri. Mungkin kita ada kesalahan apa, perbuatan tidak baik seperti apa, nah orang lain menilai kita seperti itu sesuai bagus. Tapi untuk orang-orang sombong atau tinggi hati kadang susah untuk menerimanya. Nah, yang berikut sini ada senang diberi pujian. Jadi dirinya itu kadang kalau dipuji dia merasa dirinya hebat gitu. Jadi kadang orang seperti itu bisa saja merendahkan martabat atau merendahkan orang lain karena dirinya tinggi gitu. Nah, yang berikut atau yang keempat ini saya rangkum bahwa biasanya orang yang sombong atau tinggi hati itu terkadang menolak kebenaran, malah membenarkan kebencian. Dengan kita meningkatkan diri kepada Tuhan itu memunculkan suatu hal-hal yang baik, tapi terkadang orang yang sombong ini susah gitu, untuk kita memberikan dia nasihat atau mengajak dia untuk mengenal lebih jauh tentang agama atau tentang Tuhan itu sendiri. Ya, yang berikut ada susah, orang sombong itu kadang susah untuk sosialisasi bersama kita. Mungkin yang dia kenal ya teman yang benar-benar setia dengan dia, yang mau dekat sama dia karena ketulusan,
Tapi terkadang orang yang menilai dia terlalu berlebihan, kadang orang itu menjauh pada orang yang sombong atau mengikuti. Jadi orang yang sombong ini kadang susah untuk bersosialisasi dengan teman dekat, orang tua. Terkadang juga orang tinggi hal ini bisa saja terkendala karena hubungan orang tua dengan anak itu tidak renggang, tidak serasi begitu. Terkadang membuat orang itu menjadi lebih sombong. Nah, terkadang yang tadi saya bilang, pembahasan kali ini teman itu terkadang malah membuat teman itu kesal. Pokoknya tadi yang sebelumnya saya telah sampaikan, jadi kita menyombongkan diri kita sendiri, meninggikan harta atau punya kita gitu, kita menyombongkan kepada teman kita. Nah, secara tidak sadar teman kita itu merasa terganggu atau pun sampai teman kita itu merasa kesal dengan tingkah laku kita. Dan yang terakhir sini saya akan membahas bagaimana kita mengatasi atau menyikapi orang-orang tersebut atau orang-orang yang mempunyai sifat tinggi hati atau sombong ini. Jadi memang kita ketemu banyak sekali orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, itu tinggi hati, dimana memang ada batasan waktu kita yang mengenal orang tersebut terkadang merasa kesal atau merasa tidak nyaman lah dengan mereka. Ya, kemungkinan hal pertama untuk mengatasi hal tersebut itu biasa karena kita pribadi merasa tidak nyaman, bisa saja dengan cara kita menghindar terhadap mereka. Biasanya dengan cara itu agar kita tidak ambil sisi negatifnya, mungkin seperti itu. Jadi contohnya kita sudah merasa kesal, merasa dijelek-jelekin, contohnya begitu, kita merasa seperti itu. Terkadang kita ingin membalas kejahatan yang dia lakukan dengan cara emosi gitu. Kita tidak memikirkan positif thinkingnya, tapi terkadang kita ambil alih dengan emosi. Nah itu, misalkan orang-orang seperti itu, kita mencoba menghindar lah, menjauh dari orang itu seperti itu. Tapi ada lagi cara kedua untuk mengatasi atau menyikapinya. Kita jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang seperti itu ya. Misalkan kita punya teman dekat seperti itu ya, dari pergaulan atau pertemanan, ya udah sebatas teman aja, sebatas pergaulan aja. Tapi ada batasannya, dimana kita ambil sisi positif dari orang tersebut, buanglah sisi negatif. Jadi tidak hanya kita ambil secara mentah-mentah bahwa dia ini begini, tapi setiap orang itu pasti mempunyai titik kesalahan yang tadi saya sempat bilang itu. Mungkin orang ini dia sombong atau tinggi hati mungkin karena masalah hidup atau hubungan dengan orang tuanya tidak serasi, mungkin seperti itu, kita tidak tahu. Tapi dimana diri kita saat mendekat dengan orang itu, ya sudah, kita menyikapi dengan biasa-biasa saja, jangan terlalu diambil pusing atau dibawa hati atau baper lah. Yang berikut cara mengatasinya dengan kita bersikap baik. Jadi maksud bersikap baik ini apa yang tadi saya sempat bilang, dia contohnya nih, dia bicarakan kita di belakang, mengata-ngatai kita dan sebagainya, dan kita tahu dia menceritakan kita begini, jangan terlalu terpengaruh. Anggaplah itu biasa-biasa saja, karena dia bilang itu belum tentu benar, seperti itu. Jadi apa yang dia bilang kita harus mencontohkan lah, bersikap baik, bersikap ramah, seperti itu. Jadi apa yang dia buat, ya kita buatlah yang lebih baik daripada dia. Maksud dari bersikap baik ini ya, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibuatlah dengan kebaikan. Percayalah bahwa Tuhan itu adil.
Ya, yang berikut cara mengatasinya dengan memaklumi sifatnya gitu. Misalkan kita nih susah untuk merubah dia, ya sudah, mungkin suatu saat dia ditegur oleh Tuhan dengan cara apa kita tahu. Mungkin saat ini kita maklumi keadaannya. Yang tadi saya juga bilang, mungkin ada masalah hidup atau masalah tentang keluarga atau apa, ya kita tidak tahu. Jadi misalkan dia sudah berapa kali ataupun sering melakukan hal-hal kesombongan dia, mungkin harta atau kepintarannya, pokoknya apapun yang dia sombongi, ataupun juga dia menceritakan orang lain seperti. Jadi kita maklumi saja, anggap itu biasa-biasa saja, jangan terlalu percaya juga. Nah, dengan itu beriringnya waktu kita paham gitu, orang ini dia begini, suka begini orang, suka menyombongkan diri, ya sudah, biarkan saja, nanti ada waktu di mana Tuhan akan menegur dia. Nah, yang berikut ini memang sangat cukup penting, di mana menjadi diri kita sendiri, menjadi pribadi kita sendiri. Memang sebenarnya saya sudah sempat bahas juga, di mana saat yang menyombongkan dirinya atau meninggikan apa kepunyaannya, sudah anggap itu menjadi hal biasa. Jadilah pribadi kita sendiri, apa yang dia punya dari sisi positif kita ambil, kita olah dan bicaranya. Tapi kalau ada sisi negatifnya, ya mungkin kita buanglah sisi negatif itu, jadi sisi positifnya kita bisa ambil. Ya maksud lain juga, jadi diri kita sendiri itu lebih jauh kita mengenal kepada Tuhan, atau bergaulah dengan pergaulan yang baik, pastinya akan mendapat berbuah hasil yang baik juga, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu dengan rendah hati atau dengan senyuman. Jadi dengan arti ini, rendah hati ini kita bisa mencontohkan hal yang baik terhadap orang tersebut. Misalkan nih, dia sudah bicarakan hal-hal jelek di belakang kita, atau meninggikan apa yang dia punya, jadi kita harus bisa menjadi contoh untuk dia gitu, memberi pemahaman, senyuman, rendah hati. Jadi saat orang yang tinggi hati ini melihat kita, dia ini orangnya ramah, rendah hati, nah nanti dengan sendirinya dia pun bisa berubah. Jadi kita sebagai diri kita sendiri mencontohkan hal-hal yang baik terhadap dia, yang ramah, terus jangan terlalu baper. Jadi apa yang dia buat dengan kesombongannya, kita berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Nah, dengan cara itu dia nanti akan sendirinya berubah, tapi secara perlahan, karena melihat contoh yang baik seperti itu. Nah, pasti sisi positif dari orang yang biasa melakukan kejahatan tapi punya niat baik juga, ataupun ingin berubah, itu pasti ada. Yang penting pergaulannya itu bisa berteman lah dengan orang-orang yang bisa memberi dia masukan, nasihat. Pastinya dia akan bisa berubah perlahan-lahan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai materi tinggi hati atau sombong. Mungkin kalau ada salah kata atau bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalian boleh memberi saran atau memberi komentar di bawah kolom komentar ini, bisa menjadi sisi hal plusnya untuk video kali ini. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.